Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aksi nyata modul 1.4 yakni budaya positif. Saya Muhammad As'ad, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMPN 51 Atap Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pada program pendidikan guru penggerak ini saya dibersamai oleh fasilitator yakni Bapak Jumiran SPD MPD dan pengajar praktek yaitu Ibu Wahyuni N. Hamsa SPD MPD. Aksi nyata modul 1.4 ini terdiri atas dua. Yang pertama, implementasi konsep inti dalam modul budaya positif dan juga berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah bagian implementasi dari konsep budaya positif di kelas atau di sekolah melalui pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Hal ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kesadaran murid akan peraturan sekolah, membuat murid-murid masih kerap melakukan pelanggaran terhadap peraturan kelas atau sekolah. Peraturan yang ada beserta sanksi yang kerap diberikan ternyata belum bisa menjadi solusi dalam penegakan disiplin di sekolah. Oleh karena itu, perlu langkah yang tepat untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama, mewujudkan murid yang mandiri, percaya diri, kolaboratif, dan memiliki disiplin diri. Kemudian yang kedua, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan universal dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Adapun tolok ukur dari aksi nyata ini yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama dengan murid. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menjalankan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. Berikut ini adalah lini masa tindakan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana aksi nyata yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, menjelaskan keyakinan kelas kepada murid dan berdiskusi dengan murid untuk membuat kesepakatan kelas secara kolaboratif. Ketiga, melakukan pendalaman keyakinan kelas dan pembiasaan dengan menerapkan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan penyembasan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Dalam melakukan aksi nyata ini maka dibutuhkan beberapa dukungan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat diimplementasikan melalui koordinasi kepala sekolah dan sosialisasi kepada rekan guru dan juga murid. Dukungan dari orang tua atau wali murid juga sangat dibutuhkan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir adalah dukungan sarana dan prasarana sekolah terkait pemakaian ruangan dan juga perlengkapan lainnya. Berikut ini adalah video pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pengganti dari peraturan sekolah atau kelas. Tapi di sini kira-kira peraturan apa yang orang mau buat di sekolah ini, di kelas ini seperti itu. Nanti itu akan jadi kesepakatan keyakinan kelas. Kira-kira mau dibuat kesepakatan peraturan apa di sekolah dan tidak boleh datang terlambat. Masuk dalam harus minta itu. Tidak boleh mengambil pinjam harta ini.
Selanjutnya adalah video aksi berbagi pemahaman dan pengalaman terhadap penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah kepada rekan-rekan guru. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya karena sudah bersedia hadir pada kegiatan hari ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan atau memaparkan salah satu materi dari program guru penggerak, ya, program guru penggerak. Oke, jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan terkait dengan budaya positif. Budaya positif ini salah satu materi di dalam modul 1. Nah, jadi isi-isi dari modul 1.4 ini yaitu budaya positif itu ada 6. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam terakhir segitiga restitusi. Jadi ini semua materi yang sudah kami dapatkan di modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Jadi terkait dengan budaya positif ini, budaya itu kan sebenarnya sesuatu kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi budaya itu dari sesuatu yang biasa dilakukan, kemudian menjadi kebiasaan, dari kebiasaan itu menjadi karakter, kemudian karakter itu menjadi budaya. Jadi itu yang diharapkan dari budaya positif ini. Sebelum saya memaparkan lebih jauh, jadi untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah, kita sebagai guru itu harus merubah paradigma atau perubahan paradigma dari paradigma lama kepada paradigma baru. Misalnya ada kegiatan kepalan tangan, misalnya Bapak Ibu ada si A dan si B, misalnya Bapak dengan yang di sebelah, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya yang di dalam genggaman tangannya. Tugas rekan yang di samping itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman itu dia boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggertak atau menawari uang, ya, macam suap agar kita boleh ini buka kepalan tangan. Kira-kira apa yang terjadi kalau seperti ini? Apakah kita tetap mempertahankan kepalan tangan atau membiarkan teman mengambil yang di dalam kepalan tangan? Mempertahankan, ya? Oke. Jadi itu kita berusaha untuk mempertahankan. Jadi inilah perubahan paradigma di sini, bahwa kontrol itu kita yang menentukan sendiri, ya, diri sendiri yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi meskipun orang membujuk kita, menggoda kita dan sebagainya, tetap kontrol itu pada diri kita. Jadi ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan, ya. Jadi siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Jadi kalau teori stimulus respon itu sama dengan sebab akibat, ya, sebab akibat. Kemudian teori pilihan atau kontrol ini yang diungkapkan oleh salah satu peneliti di Amerika. Jadi kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang teorinya tentang stimulus respon. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kalau teori kontrol, kita yang merubah kita berpikiran. Kalau yang stimulus respon, kita yang mau mengubah orang, pandangan orang terhadap kita. Seperti itu dari perbedaan. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu pasti ada tujuan. Jadi orang dia bisa bakar rota itu pasti ada tujuan seperti itu. Bukan dipandang sebagai sesuatu yang
buruk atau kesalahan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi misalnya Pak Kadir boleh mengatur-ngatur kita seperti itu menurut teori respon. Tapi kalau teori pilihan, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Jadi meskipun misalnya Pak Kadir menyuruh-nyuruh kita, tapi pilihan ada pada kita mau lakukan atau tidak, seperti itu. Kemudian stimulus respon, mana lagi itu? Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori pilihan, kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya seperti itu. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kita sudah bujuk orang untuk misalnya tadi membuka tangan tapi dia tidak mau, kita boleh paksa, itu menurut teori stimulus respon. Tapi kalau teori pilihan, itu harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi nanti misalnya kerjasama, kolaborasi atau kerjasama. Kemudian model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang atau win-win. Jadi kalau di teori pilihan itu atau teori kontrol itu semua diharapkan bisa menang, ya. Tapi kalau stimulus respon, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi ini yang paradigma ini yang kita mau ubah dari stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Kita masuk di disiplin tadi, karena ada disiplin. Apa makna disiplin itu? Jadi disiplin dari akar katanya itu dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin ternyata berarti itu belajar, bukan yang selama ini kita ketahui atau maknai disiplin itu sebagai sesuatu kita harus taat pada aturan dan sebagainya, ya. Makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ini pandangan dari Yunani kuno. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau yang kita yakini agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nanti itu ada namanya nilai-nilai kebajikan universal dengan keyakinan kelas atau sekolah. Dalam budaya kita, disiplin itu dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya kalau orang patuh berarti dia disiplin. Kalau yang suka melanggar berarti dia tidak disiplin. Itu dalam budaya kita. Padahal tidak sebatas itu, ya, patuh pada aturan atau pelanggaran. Ini disiplin diri yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dengan peraturan. Demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ini pandangan Ki Hajar Dewantara terkait dengan bagaimana disiplin diri itu, ya. Jadi untuk mencapai kemerdekaan, karena kan yang zaman Ki Hajar Dewantara itu hidup di masa-masa prakemerdekaan, ya. Jadi memang tujuan beliau itu bagaimana pendidikan itu mewujudkan kemerdekaan, dan itu yang sekarang dikembangkan lagi oleh Menteri Pak Mas Nadiem terkait dengan Merdeka Belajar itu. Ya, dalam konteks pendidikan, bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah
harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang kuat. Nah, kalau misalnya disiplin kuat itu harus dibangun dari dalam diri. Jadi dia kalau sesuatu yang dibangun dari dalam diri itu berarti muncul motivasi internal, ya. Kalau tidak muncul motivasi internal dalam diri, berarti harus ada yang mendisiplinkan, yaitu kalau bahasa tadi Pak Ki Hajar Dewantara itu penguasa atau pemerintah yang mendisiplinkan kita. Tapi kalau sudah ada campur tangan dari luar, berarti itu bukan lagi motivasi dari dalam, tapi motivasi eksternal karena berasal dari luar diri kita sendiri. Nah, nanti juga akan ada terkait dengan motivasi. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dia bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kalau misalnya di dalam pendidikan sekarang nilai-nilai kebajikan universal yang kita mau tuju yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dalam pendidikan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, sama kreatif. Jadi ini yang nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh dunia pendidikan di Indonesia, anak-anak murid-murid kita. Jadi semua nanti muaranya ke sini Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai yang ingin dicapai. Nah, ini yang terkait dengan motivasi tadi. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Jadi ini peneliti di Amerika dalam bukunya Diana Gossen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau kita menghindari hukuman. Misalnya kalau kita berkendara, kenapa kita misalnya kalau naik motor pakai helm, karena kita lebih takut ditilang oleh polisi, seperti itu. Jadi ini motivasi seperti itu ya, karena kita menghindari hukuman. Biasanya muncul pertanyaan, kalau motivasi ini yang kita miliki, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Seperti itu. Jadi ini motivasi yang pertama yang mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga yang mempengaruhi kita melakukan sesuatu. Jadi karena ada misalnya ada imbalan atau ada hadiah, jadi kita mau melakukan itu. Jadi kalau tidak ada hadiah, kita tidak mau lagi melakukannya. Jadi biasanya pertanyaan muncul di sini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti itu. Sama juga kalau misalnya siswa-siswa kita, kenapa mereka mau melakukan tugas? Karena biasanya mereka berusaha mendapatkan nilai-nilai yang tinggi. Seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Biasanya kalau motivasi yang ketiga ini itu akan muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan itu. Nah, dari 3 motivasi ini, yang motivasi 1 dan 2 itu termasuk motivasi eksternal. Sementara yang ketiga itu motivasi internal, karena dia muncul dari kesadaran diri, dari nilai-nilai yang kita yakini. Jadi tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah bagaimana membangun motivasi yang ketiga. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita menghargai diri sendiri, kita sadar diri, seperti itu. Jadi ini teori motivasi perilaku manusia.
Kemudian hukuman, jadi dalam modul ini juga dibahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang namanya tindakan pelanggaran biasanya kan ada berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi namun di modul ini kemarin itu sudah dipaparkan ada tindakan lain yang bisa kita lakukan selain hukuman dan konsekuensi. Ada namanya restitusi, ya, restitusi. Nah, di sini ada tabel bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau kita lihat di tabel itu hukuman di sebelah kiri, kemudian itu untuk mewujudkan identitas gagal, sementara konsekuensi dan restitusi itu bisa mewujudkan disiplin atau identitas sukses. Nah, misalnya kalau untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Kalau restitusi, restitusi itu sebuah pilihan. Nah, ini tabel-tabel perbedaan terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, misalnya di hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kenapa biasa tidak nyaman? Karena dia membekas di dalam kepala atau pikiran. Macam kita dulu waktu pernah sekolah mungkin kita pernah dulu dihukum, biasa sampai sekarang itu kita masih ingat hukuman-hukuman yang pernah kita dapatkan. Nah, kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak, tapi dia cuma berlaku jangka pendek. Jadi cepat dia so dapat lupa kalau ini, ya. Tapi kalau hukuman dia sampai tua dia akan ingat terus itu hukuman. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi murid itu atau siswa itu tidak merasa dihukum, sebenarnya kalau restitusi itu. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi kalau konsekuensi itu fokusnya di yang melanggar, sementara korban itu biasa tidak disentuh. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan pengakuan. Jadi restitusi atau konsekuensi ini bisa diterapkan bukan cuma di siswa tapi kepada anak-anak kita juga bisa. Jadi terus seperti itu. Jadi ini tabel-tabel perbedaannya. Jadi banyak sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu kalau hukuman. Sementara kalau konsekuensi itu harus ada monitoring terus dari guru supaya siswa ini tidak melanggar. Kemudian kalau restitusi itu murid dapat belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Jadi kalau tadi hukuman, kalau murid tidak takut, berarti tidak bisa jalan itu hukuman atau peraturan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian kalau hukuman biasanya kata-kata yang keluar itu peraturannya adalah ini kamu harus begini. Tapi kalau konsekuensi, biasanya kalau kita memberikan konsekuensi kepada murid, yang kita tanyakan itu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, ya, atau terima kasih, seperti itu. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini, ini yang akan guru tanyakan kalau dia menjalankan restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak membenci peraturan, kalau itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghargai dirinya dan orang lain. Seperti itu. Kemudian ini model-model kata-kata juga yang bisa diterapkan kalau di hukuman. Awas kamu lakukan lagi, ya, nanti awas kamu. Biasa itu yang muncul kata-kata itu kalau di hukuman. Awas ya kalau melanggar lagi, seperti itu. Jadi kalau di konsekuensi,
lakukan apa yang saya katakan. Biasanya berupa perintah kalau di konsekuensi itu. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita berdialog dengan murid. Apa yang kamu mau lakukan dari ini? Ya. Kemudian model kalau hukuman tadi dia dipaksa. Kalau konsekuensi itu stimulus respon yang tadi. Kemudian kalau restitusi teori kontrol. Jadi teori kontrol tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang dan orang juga tidak bisa mengontrol kita. Kemudian kalau hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau restitusi mendorong disiplin positif. Ini yang mau dituju ya. Kemudian hukuman konsep diri buruk, kalau konsekuensi konsep diri baik, kemudian restitusi konsep diri kuat. Iya, memang ini restitusi sesuatu yang baru, jadi memang tidak bisa kita langsung terapkan seperti itu. Memang harus belajar. Psikologi itu restitusi. Ini masih lanjutan ya. Oke, jadi banyak sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini tabel contoh tindakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi ya. Kita belum masuk di restitusi. Ini cuma mau melihat perbedaan antara tindakan yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Misalnya ada pelanggaran siswa, guru kasih kasih perintah untuk mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maka ini sebenarnya termasuk hukuman kalau seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kalau konsekuensi DP contoh itu misalnya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya siswa yang dia sudah coret-coret bukunya teman, dia harus ganti itu buku itu, jadi dibentuk tanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi tidak langsung tidak langsung dikasih hukuman itu anak kalau dia kasih tumpah itu DP air di kelas, tapi disuruh membersihkan. Itu adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi dengan hukuman ini kadang beda-beda tipis. Jadi macam yang di bawah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Tapi kalau misalnya ini dilakukan bukan di mapel PJOK, berarti itu sama masuk hukuman. Karena ini mapel PJOK ada latihan fisik, berarti dia masuk konsekuensi. Tapi kalau dilakukan oleh guru lain, dia sudah hukuman itu. Seperti jadi beda-beda tipis. Ini kesimpulan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini sudah tadi ya, sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, baik secara fisik maupun DP perasaan ya, bisa tersinggung atau seperti apa. Kalau jangka waktu lama, kalau konsekuensi pendek ya, seperti ini. Ini sudah tadi ya, seperti ini. Jadi mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Biasa kan kalau anak kecil begitu dikasih hukuman, nanti berikutnya dia soal tidak mau jujur begitu. Jadi dia sembunyikan dari kesalahan. Tapi kalau konsekuensi nanti dia akan terbuka. Saya selalu begini, Pak, saya selalu begini, seperti itu. Jadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya, untuk sementara, bukan seterusnya. Maksudnya biasa orang macam cuek-cuek, kasih diam dia selama 3 hari atau 1 minggu. Ini
teori yang dikemukakan oleh Alfie Kohn menyatakan bahwa ternyata penghargaan itu adalah hukuman, ya. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Maksudnya, kenapa kita memberikan penghargaan dan kenapa kita memberikan hukuman? Karena kita mau membujuk orang supaya melakukan apa yang kita mau. Nah, itu jadi DP maksud seperti itu. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman karena kita membujuk seseorang atau anak melakukan seseorang karena ada tujuan tertentu. Dan ini ternyata menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi ini beberapa penelitian yang dilakukan oleh Alfie Kohn tentang pemberian penghargaan. Jadi penghargaan itu kadang dia cuma berlangsung jangka pendek dan ada juga yang berlangsung jangka panjang. Maksudnya kalau kita kasih penghargaan, kapan penghargaan itu tidak dikasih maka setidak patut itu anak seperti itu. Jadi dia berlangsung jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Misalnya penghargaan di kelas untuk yang juara 1, 2, 3, kan biasa ada yang seharusnya dia juara karena tidak dapat juara, dia merasa sakit hati seperti itu. Akhirnya dia baku musuh di kelas itu. Itu maksudnya penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi maksudnya ini kadang ada penghargaan, orang melakukan suatu perbuatan karena dia berusaha mendapatkan misalnya hadiah atau penghargaan itu tadi. Tapi kalau hadiah itu sudah tidak diberikan, maka sudah tidak kreatif dia, sudah malas-malas lagi. Nah, begitu seperti itu. Jadi karena dia sudah mengharap dari penghargaan itu, makanya sebenarnya dalam teori-teori pendidikan penghargaan itu bisa saja diberikan, tapi tidak boleh sering-sering. Hanya sewaktu-waktu saja penghargaan itu diberikan. Karena itu tadi dampaknya bisa seperti ini. Ini bentuk penghargaan atau apresiasi yang bisa dilakukan, tapi harus perlu diingat beberapa hal dalam memberikan penghargaan atau apresiasi. Jadi saya bilang tadi, penghargaan itu bukan berarti tidak boleh dilakukan sama sekali. Boleh kita lakukan, tapi harus juga memperhatikan ini. Jadi untuk melakukan pengakuan atau penghargaan itu kita harus memberikan pengakuan secara khusus. Secara khusus maksudnya DP kalian itu anak itu di mana? Itu yang kita berikan pengakuan. Oh, kau DP tulisan bagus seperti itu. Kau rajin begitu, seperti itu. Kemudian pengakuan secara pribadi. Jadi pengakuan secara pribadi jangan kita berikan pengakuan atau penghargaan itu dalam forum yang banyak murid di situ. Boleh kita langsung sampaikan secara langsung di hadapan kita. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi ini juga salah satu yang harus kita perhatikan. Macam kita di sini kalau BLP kan ada pemberian buku kepada. Ternyata pemberian buku itu bukan cuma untuk yang juara 1, 2, 3, tapi diberikan ke yang lain. Itu jadi semua murid dapat pengakuan. Sama juga kalau di TK, katanya teman itu yang dibawa, kalau dia memberikan penghargaan kalau BLP, dia kasih semua itu DP siswa TK itu hadiahnya itu dari orang tua mereka masing-masing. Jadi orang tua mereka masing-masing kumpul DP hadiah di guru, nanti guru yang berikan ke siswa-siswa. Kemudian pengakuan dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalnya pembuka, kemarin saya perhatikan, kemudian ada nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali. Baru situasi pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang kita
bisa lakukan di siswa. Ya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalau kita memberikan pengakuan harus terkandung nilai kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau misalnya terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini contoh-contoh pengakuan. Misalnya ada kita beasiswa di luar, dia suka bawa pungut-pungut sampah, ini bisa kita lakukan yang di bawah. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu sudah memungut sampah yang berserakan. Nah, itu bentuk-bentuk pengakuan ya, Bapak Ibu. Nah, ini restitusi yang tadi yang di kolom ketiga. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu restitusi. Atau dalam pengertian lain, restitusi adalah proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi. Jadi nanti ada saya tampilkan contoh praktek restitusi. Ya, jadi restitusi itu bagaimana kita kalau misalnya ada anak yang melanggar, kita panggil berdua, kemudian kita ajak berdiskusi. Jadi untuk membuat keyakinan, menguatkan keyakinannya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Jadi ada 10 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuan dari restitusi itu dia belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau misalnya ada siswa yang berkelahi begitu, kita panggil dua-dua, kemudian kita ajak untuk bagaimana memperbaiki hubungan kedua siswa yang berkelahi tersebut. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi prakteknya itu kita menawarkan kepada siswa untuk kira-kira kesalahan itu menebus itu apa yang kamu mau lakukan. Jadi bukan memaksa, kau harus begini, nah, tidak seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya melihat ke dalam diri itu membangun kesadaran dari dalam. Oh iya, saya bikin kesalahan, saya harus minta maaf seperti itu. Dia melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar nanti. Jadi ada kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi kalau restitusi itu orang harus cari kira-kira dia melanggar ini karena ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti kalau misalnya restitusi ini sudah dilakukan, biasanya kan ada siswa kalau dia melanggar dia takut-takut ketemu dengan DP teman-teman, tapi kalau restitusi dilakukan dia bisa diterima kembali oleh teman-temannya seperti itu. Jadi ini ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga penting karena restitusi terkait dengan ini. Jadi nanti dalam kegiatan restitusi itu kita akan menanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Nah, jadi di sini pertanyaan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas saja. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Karena bukan peraturan kelas, karena yang namanya peraturan biasanya orang melakukan suatu menuruti suatu peraturan itu karena karena misalnya takut melanggar, karena ingin mendapatkan penghargaan.
Tapi kalau keyakinan kelas, dia akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena dia tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Karena keyakinan itu kan dalam diri. Macam orang kalau misalnya keyakinan beragama. Kalau keyakinan beragama kita biasa diusik, biasa kita langsung emosi. Tapi kalau cuma pribadi kita yang diusik, biasa tidak apa-apa seperti itu. Macam yang kasus-kasus di penghinaan penistaan agama, biasa orang cepat bertindak kalau agamanya dihina seperti itu. Tapi kalau misalnya cuma dia, tidak apa, biar seperti itu. Makanya keyakinan itu lebih penting sebenarnya daripada peraturan, karena keyakinan itu kesadaran dari dalam diri, Makanya yang diharapkan dalam mewujudkan budaya positif itu bukan tidak hanya peraturan kelas, tapi juga keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelas ini kita mau terapkan juga di kita di sekolah ini. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi di sini cuma 3 keyakinan kelas. Yang pertama, hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Jadi 3 ini contoh keyakinan kelas. Nah, misalnya hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik lain. Nah, jadi maksud dari keyakinan yang hormat ini artinya nanti itu anak-anak dia tidak, karena ada perasaan menghormati orang lain dan milik orang lain, jadi dia tidak suka mengganggu DP teman atau mengambil barang yang bukan miliknya. Jadi itu yang diharapkan dari nilai hormat ini. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, jadi dengan keyakinan bekerja ini, kalau siswa mampu meyakini keyakinan bekerja ini, jadi siswa itu akan mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi tidak lagi kita yang setengah mati bagi tugas di murid-murid terkait dengan tugas yang diberikan, karena sudah ada keyakinan kelas, dan ini harus dibangun dalam diri siswa kita seperti itu supaya menjadi keyakinan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Artinya dia bisa bergaul bebas dengan teman-temannya. Yang kelas 7 bisa hormat kepada kakak kelas, kemudian yang kakak kelas bisa menyayangi adik-adik kelas seperti itu. Jadi ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi terkait dengan tadi perilaku ya, restitusi. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Jadi kita misalnya makan kan ada tujuan, minum, kita mau ke kota misalnya, tentu ada tujuan. Jadi semua tindakan yang kita lakukan itu ada tujuan yang ingin kita capai. Maka ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 3. Jadi ada 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi kita perilaku. Jadi yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup misalnya makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan punya rumah dan sebagainya. Itu berarti kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan penguasaan. Maksudnya penguasaan ini DP contoh, misalnya ada orang biasa DP kesenangan, dia suka ini selalu mau jadi pemimpin, berarti dia ada kebutuhan untuk menguasai orang lain seperti itu, selalu mau berkuasa ya. Sudah jadi bupati satu periode, mau lagi jadi periode selanjutnya, sudah jadi bupati mau jadi gubernur itu. Jadi ada kebutuhan penguasaan yang dia mau capai di situ. Kemudian ada kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Misalnya kebutuhan untuk saling mencintai, ya, saling mencintai, menyayangi, punya anak dan sebagainya, punya istri, punya pacar dan sebagainya. Nah itu, jadi ada kebutuhan di situ. Kemudian ada kesenangan. Misalnya orang suka sering jalan-jalan ke tempat wisata karena dia ada kebutuhan kesenangan di situ. Dia senang pergi mancing, kesenangan di situ, dia ada kebutuhan kesenangan. Jadi kalau kebutuhan itu biasa dia tidak penuhi, maka biasa muncul perasaan jengkel, marah dan sebagainya. Kemudian ada kebebasan. Jadi misalnya dia bebas mau bikin ini, mau ke sini, mau ke sana, itu bebas. Jadi kapan kebebasan itu dihalangi, sudah ada perilaku yang menyimpang di situ. Sama juga dengan murid-murid kita, seperti dia senang misalnya olahraga, kemudian kita larang-larang, biasa dia akan melanggar di situ. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua perilaku yang kita lakukan itu karena pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar tersebut, 5 kebutuhan dasar. Ini kita masuk di restitusi, ya, karena inti dari materi budaya positif sebenarnya 2, yaitu keyakinan kelas dan restitusi. Jadi di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan, ya, bisa diterapkan baik oleh guru maupun orang tua. Jadi kita yang punya anak juga bisa menerapkan metode restitusi ini, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang pertama penghukum, ya, penghukum. Jadi menempatkan kita diri itu sebagai penghukum, itu yang pertama. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Jadi kita kalau ada anak yang misalnya melanggar, kita berusaha untuk membuat anak itu merasa bersalah, punya rasa bersalah. Kemudian yang kedua, posisi sebagai teman. Jadi kita dengan murid itu sebagai teman, kita anggap sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu yang paling tinggi itu sebagai manajer. Dari yang diharapkan sebenarnya semua di sini ada 3 yang di bawah ini, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum dengan pembuat merasa bersalah itu yang berusaha untuk dihilangkan. Jadi ini 5 posisi kontrol terkait dengan restitusi. Ini TP penjelasan. Jadi yang pertama posisi penghukum. Jadi kalau posisi penghukum, guru sebagai penghukum biasanya dia menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi dia suruh push up, suruh apalagi lari keliling lapangan, atau dia keluar kata-kata yang menyakitkan, ya. Misalnya kata-kata yang bisa diberikan, misalnya patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Ini contoh kata-kata yang guru itu berada pada posisi penghukum. Kalau kita masih sering menggunakan kata-kata ini, berarti kita masih berada pada posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi guru biasa dia panggil DP anak yang melanggar itu, baru dia berdialog dengan suara yang lembut. Kata-kata yang biasa keluar pada guru dengan posisi pembuat merasa bersalah, misalnya, ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu karena kau sudah melanggar. Atau lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu karena dia sudah melanggar berkali-kali. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kata-kata ini kalau sering kita keluarkan, berarti itu kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Jadi guru dengan murid dia macam berteman saja seperti itu. Jadi dampaknya bisa positif bisa negatif. Jadi kalau ada guru dia berposisi sebagai teman, biasanya kalau guru itu tidak ada dia melanggar, tapi kalau guru itu ada baru dia disiplin seperti itu. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kata-katanya itu, ayo bantulah demi bapaknya atau demi ibu ya, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi karena misalnya guru suka membantu itu siswa, jadi dia keluarkan kata-kata seperti ini. Sering kasih bantuan-bantuan. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Seperti itu karena dia misalnya suka bikin berantakan kelas, keluar kata-kata seperti ini. Jadi guru yang mau bereskan DP kelas seperti itu. Berarti ini posisi teman. Kemudian posisi yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau di posisi pemantau, pertanyaan yang bisa diajukan yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, apa sanksinya atau apa konsekuensinya. Ini kalau guru itu berposisi sebagai pemantau atau mengawasi ya. Kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini yang posisi yang paling tinggi dan sulit untuk langsung kita mencapai posisi ini. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ini sudah langkah-langkah restitusi. Jadi posisi manajer ini dia sudah menerapkan langkah-langkah restitusi kalau ada siswa yang melanggar seperti itu. Ya. Misalnya DP kata-kata kalau guru posisi manajer, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah masuk dari langkah-langkah restitusi sendiri. Makanya posisi manajer ini biasanya sulit untuk kita sampai pada posisi manajer ini. Tapi guru diharapkan bisa berada pada posisi manajer, ya, bukan lagi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, ini ada contoh bagaimana penerapan 5 posisi kontrol. Contoh penerapan yang 5 posisi kontrol itu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Sudah masuk ke rumah. Posisi perempuan dalam perusahaan. Kira-kira siapa lama? Skenario yang Maksudnya DP ini berubah-ubah. Skenario bahasa paling ini yang Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Dia merasa bersalah Kamu kan? suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Main. Betul. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tidak ada sesuatu cara bagi maaf. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Menjadi dendam posisi sama nih. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di
Baiklah, menurut kamu, Alasan teh mana nangis. yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri, orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel. Demikianlah video aksi nyata saya pada modul 1.4, yakni budaya positif. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.